Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Diceritakan, seorang gadis bernama Madison yang sejak kecil sudah dilatih emaknya menjadi seorang penjual narsocoy eceran, terlihat sedang berdoa dan bersyukur telah diberikan kehidupan yang kacau seperti sekarang ini. Beberapa tahun kemudian, terlihat Madison dewasa sedang ingin curhat di sebuah komunitas gereja. Namun, saat sudah masuk ke gereja, Madison yang dengar ada orang sedang nyurhatin hal-hal absurd menggelitik, memutuskan untuk pergi saja dari tempat itu. Sesampainya Madison di sebuah rumah seorang distributor narsocoy yang bernama Jono, ia langsung disuruh masuk untuk mendengarkan sedikit ceramah dari Jono mengenai cara mensyukuri nikmat kehidupan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Madison yang ngerasa aneh diceramahi sama seorang distributor narsocoy, langsung segera meminta Jono menghentikan ceramah tersebut dan meminta paket narsocoy pesanan dari temannya yang bernama Evie. Setelah Jono memberikan paketnya, Jono bilang bahwa dia telah mengetahui semua tentang Madison, dari mulai teman, plat kendaraan, sampai kegiatan Madison sehari-hari. Jadi, ia berharap agar Madison nggak macem-macem. Di sini, Madison dalam hati mengatakan bahwa ada yang Jono nggak tahu, yaitu kekuatan dan kecerdasan yang telah diwariskan emaknya Madison sebelum emaknya meninggoy karena diasil oleh Joe, seorang distributor narsocoy. Dan Madison pun segera menuju ke rumah Evie. Sesampainya di rumah Evie, Madison langsung memberikan paket itu kepada Erika. Nah, ini nih yang namanya Evie. Mereka pun mulai ngobrol ngalor ngidul nggak jelas karena Erika sama Evie saat ini masih dalam keadaan oleng-oleng akibat narsocoy yang sedang mereka konsumsi. Jadi guys, Evie dan Erika ini merupakan pengecer sekaligus pengguna gula bubuk cap macan kemayu dari Jono. Sedangkan Madison ini merupakan sahabat sekaligus reseller si Evie guys. Malam harinya mereka bertiga menuju ke sebuah bar untuk jualan gula bubuk cap macan kemayu nih. Karena mereka bertiga udah kerjasama dengan pemilik bar, mereka pun langsung menuju ke ruang kostum untuk berkenalan dengan pengecer lainnya. Setelah saling kenal, mereka pun mulai beraksi mendekati para pengunjung dan mulai mempromosikan dagangan mereka masing-masing. Cara menawarkan gula bubuknya macam-macam nih guys. Ada yang dengan cara makan bareng gula bubuknya, ada juga yang ngasih asil oleh jos pada pengunjung dulu agar mau beli banyak. Pokoknya mereka melakukan segala cara, yang penting gula bubuk cap macan kemayu mereka laku dan habis terjual. Namun di sini, Madison yang tiba-tiba keinget dengan emaknya yang meninggoy diasil oleh jos orang, malah huek-huek di toilet nih guys. Setelah selesai, Madison kembali ke bar untuk bergabung bersama teman-temannya yang lain berasil oleh jos dengan para pengunjung sekaligus pembeli yang tentunya nggak bisa ditayangkan ya guys. Pagi harinya saat Evie, Erika, dan Madison masih tidur, terlihat ada pengunjung bar keluar dari rumah Evie. Ternyata tadi malam ada yang bawa pulang pengunjung nih guys. Gak selang berapa lama, terlihat Erika dan Evie keluar kamar sambil berteriak bahwa uang hasil penjualan mereka tadi malam telah hilang diambil seorang pria bernama Bram yang tadi guys, yang barusan keluar dari rumah tadi. Madison berusaha mengejarnya, namun ya udah gak ada guys, udah lari dia, udah gak ada. Kerugian mereka mencapai $20.000 dan Evie lah yang udah bawa Bram pulang dengan alasan Bram terlalu menawan. Evie pun nangis sambil terus minta maaf pada teman-temannya. Erika nggak mau tahu, dia langsung nyuruh Evie nelpon Jono untuk ngasih tahu semua yang udah terjadi. Siapa tahu ada solusi dari Jono. Namun Madison yang lihat Evie takut dimarahin Jono, mutusin buat dia aja yang nelpon Jono. Jelas aja Jono sungguh sangat murka nih guys. Jono bilang kalau dia ngambil narsocoy itu dari seorang distributor besar yang sangat disegani. Jadi kalau Madison dan kawan-kawan gak bisa membereskan semua ini, sang distributor besar itu bisa saja menghabiskannya.
Madison bilang bahwa ia yang akan membereskannya, asal Jono ngasih tahu siapa nama distributor besar tersebut. Jono bilang bahwa namanya adalah Queenie. Nah, ini dia yang namanya Queenie, guys. Kita bisa ngelihat nggak ada satupun orang yang berani sama Mbak Queenie ini. Karena ya memang Queenie ini nggak punya perasaan sama sekali, guys. Main dor dar der aja kalau nggak suka sama orang. Jono bilang dia nggak mau tahu. Pokoknya Madison dan kawan-kawan harus segera memberikannya $20.000 bagaimanapun caranya. Ketika Madison keluar kamar, ia diberitahu Erika kalau hari ini mereka harus segera pergi dari rumah kontrakan ini. Lah, ternyata ini ngontrak toh. Tak kira rumah si Evie tadi. Alasan mereka diusir adalah karena udah nunggak bayar kontrakan lebih dari 4 bulan. Madison yang ngelihat Erika terus nyalahin Evie, memutuskan untuk mikir cari solusi di luar rumah sendirian. Melihat ada rumah di kontrakan, Madison coba nego harga. Namun karena Madison niat yang ngutang dulu, alhasil dia malah diusir nih, guys. Terlihat Madison sangat kesal banget dengan semua keadaan ini. Di sebuah parkiran, Madison mulai ngobrol dengan Tuhan dan berharap bisa mendapatkan pertolongan dengan mendapatkan jalan keluar dari semua masalah yang sedang ia hadapi. Selesai doa, gak selang berapa lama, Madison yang ngelihat ada biarawati lagi dikasih sumbangan sama orang lewat, langsung punya ide nih, guys. Madison pun langsung segera menuju ke rumah Jono. Baru sampai di rumah Jono, Jono udah ngomel-ngomel nih. Madison lantas bilang kalau dia akan segera menyelesaikan semua masalah ini. Tapi Jono harus mau diajak untuk berasololejos terlebih dahulu nih, guys. Dan aksi asololejos antara Madison dengan Jono pun terjadi dengan penuh gaya yang luar biasa. Setelah selesai, Madison izin ke toilet sejenak. Namun ternyata Madison malah pergi dengan membawa kostum biarawati milik Jono nih, guys. Sekedar informasi, Mas Jono ini selain distributor, dia juga merupakan seorang produser film. Jadi ya dia punya banyak koleksi kostum gitu, guys. Esok harinya setelah Madison dan kawan-kawan pakai kostum biarawati, mereka pun mulai menyusun rencana. Setelah ready, mereka bertiga mulai nyebar berharap dapat banyak sumbangan. Dan gak butuh waktu lama, orang-orang mulai berdatangan ngasih sumbangan. Ada yang ngasih banyak, ada juga yang ngasih recehan. Lucunya kalau ada yang ngasih recehan, mereka doain orang itu dengan doa jelek, guys. Kalau ngasihnya banyak, dia doainnya doa bagus. Madison dihampiri seorang pria yang mulai nanya-nanya tentang dari gereja mana Madison berasal. Madison bilang kalau dia dan kawan-kawan dari gereja yang ada di luar kota. Mereka datang ke kota ini untuk nyari tempat tinggal sementara, sekaligus nyari sumbangan untuk pembangunan gereja baru di kotanya. Mendengar hal itu, pria yang bernama Frank ini memberikan alamat kenalannya yang mungkin saja bisa membantu Madison dan kawan-kawan mendapatkan tempat tinggal. Terlihat Madison sangat bahagia nih, guys. Setelah capek minta sumbangan, mereka ngumpul di makam nih, guys, buat ngitung penghasilan hari ini. Dan ya lumayan, mereka bertiga dapat $273. Madison bilang kalau malam ini mereka harus nginap di rumah kenalannya Frank karena Madison yakin kalau kenalan Frank ini pasti adalah orang yang baik hati karena suka menolong. Di rumah Jono yang dapat SMS dari Queenie yang minta uang hasil penjualannya mulai terlihat panik nih, guys. Jono berusaha nyari pistolnya untuk jaga diri, namun kok ya nggak ketemu gitu loh. Di sini saya curiga nih, jangan-jangan udah diambil sama si Madison lagi. Setelah lama mencari, akhirnya Jono punya dugaan sama dengan gua nih. Kalau pastinya pistolnya diambil sama si Madison sesaat sebelum mereka berdua berhasil jos nih, guys. Gak selang berapa lama, datanglah seorang pria bernama Tony menuju ke rumah Jono. Terlihat Jono tambah ngerasa panik banget saat ngelihat anak tetangganya yang bernama Becky dikeplakin sama si Tony nih, guys. Tony langsung mendorbak masuk ke rumah Jono dengan membawa Becky, yang membuat hidung Jono bercairan merah karena kepentok pintu. Tony bilang kalau dia adalah orang suruhan Queenie. Ia ditugaskan untuk minta uang $20.000 dari Jono sekarang juga. Jono yang masih bingung mau bilang apa karena uangnya belum ada, membuat Tony mencucuk Becky pakai narsocoy sampai meninggoy nih, guys. Alhasil pertarungan antara Jono dan Tony pun tak terhindarkan.
Namun gak sampai 1 menit, Jono udah berhasil dikalahkan sama si Tony. Semaput si Jono guys. Di sebuah gereja terlihat Madison dan kawan-kawan datang untuk mendengarkan khutbah dari seorang pastor. Selesai khutbah, sang pastor merasa cukup puyeng karena ulah Madison yang terus menggoda dirinya. Di rumah Jono, Queenie baru datang nemuin Jono dan Tony nih guys. Melihat Tony udah nyiapin peralatan untuk mengeplak ke Jono, Queenie pun ngambil satu alat yang menurut Queenie pas buat Jono. Setelah selesai ngeplakin Jono, Queenie mulai bertanya, siapa yang telah menghilangkan uangnya. Jono pun menunjukkan foto Madison dan kawan-kawan yang ada di kulkas. Queenie pun langsung menyuruh Tony mengedor Jono sampai meninggoy tentunya. Di tempat lain, Madison dan kawan-kawan yang udah sampai di rumah kenalannya Frank langsung diantar oleh pelayan menemui sang pemilik rumah yang bernama Jenny. Jenny mengatakan bahwa Madison dan kawan-kawan boleh tinggal di rumahnya sampai kapanpun mereka mau. Sekedar info, Jenny ini nggak bisa ngelihat sama sekali ya guys. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun langsung masuk ke kamar yang telah disediakan. Terlihat Madison dan kawan-kawan nampak sangat senang sekali karena bisa tinggal di rumah semewah rumah Jenny ini. Mereka pun mulai tertawa-tawa dan berbicara dengan bahasa yang kurang sopan di dalam kamar. Jenny yang mendengar suara mereka mulai merasa aneh. Masa iya Biarawati kok kelakuannya seperti itu? Hehehe. Tony dengan menggunakan HP Jono nelpon Evie nih guys, tapi nggak diangkat karena Evie lagi fokus ketawaan bareng kawan-kawannya. Pagi harinya, Madison dan kawan-kawan dikasih sarapan sama pelayannya Jenny, sembari dikasih tahu tempat minta sumbangan yang paling rame orang lewat. Setelah pelayan pergi, Madison dan kawan-kawan yang melihat berita mengenai Jono yang udah meninggoy, terlihat mulai panik dan bingung nih guys. Singkat cerita, sore harinya saat mereka selesai minta sumbangan, ada seorang pria yang hendak mengambil uang mereka. Mereka pun langsung mengeplakin pria tersebut sampai ampun-ampun. Setelah itu, Madison segera ganti baju lalu menuju ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa pada pastor. Namun, karena pasturnya ganteng banget, Madison dan sang pastor malah berhasil oleh cuos dengan menggunakan gaya kupu-kupu berkepala naga. Di tempat lain, Queenie menemui seorang cenayang atau paranormal untuk menanyakan di mana Madison dan kawan-kawan kini berada. Di rumah Jenny, Evie yang pengen ke bar untuk mencari si Bram sendirian malah ditangkap sama si Tony nih guys. Saat terbangun, Evie yang sudah ditaruh di meja sama si Tony langsung dihampiri Queenie. Ketika Queenie masih sibuk ngomel-ngomel, Evie langsung ngambil peso dari sepatunya dan segera menyucuk Queenie lalu mengedor Tony menggunakan pistol Queenie sampai rebahan. Di rumah Jenny, Erika dan Madison yang khawatir karena udah hampir pagi Evie belum datang juga, mulai terlihat resah nih guys. Ditambah lagi di telepon gak bisa nih, gak diangkat-angkat. Gak selang berapa lama, Evie muncul sembari menceritakan semua yang telah ia alami pada Madison dan Erika. Mendengar Evie udah menghabiskan Queenie dan Tony, mereka pun nampak sangat bahagia nih guys. Suatu malam saat sedang tidur, Madison terbangun karena mengalami mimpi buruk tentang emaknya yang nyuruh Madison bundir sebagai penebusan semua dosa yang telah ia lakukan. Madison pun segera memakai kostum biarawati dan segera menuju ke gereja. Sesampainya di depan gereja, Madison mulai mengkonsumsi narsocoy yang melebihi porsi orang pada umumnya. Setelah semaput, nggak selang berapa lama, muncul biarawati gereja yang langsung segera menolong Madison nih guys. Setelah diselamatkan, Madison yang baru bangun dihampiri Erika dan Evie. Di rumah Jenny, Jenny didatangi Queenie dan Tony yang ternyata masih hidup. Mereka menanyai Jenny tentang keberadaan Madison dan kawan-kawan. Jenny yang nggak tahu langsung mau diduor sama Tony nih guys. Beruntung sebelum Tony ngeduor, Madison dan kawan-kawan udah keburu datang menyelamatkan Jenny dengan cara mengeduor Tony sampai benar-benar meninggoy. Sedangkan untuk Queenie, Madison menggunakan cara lain, yaitu dengan mengambil tongkat sekaligus peso milik Jenny lalu mencucuk Queenie sampai kelapanya lepas. Singkat cerita, esok harinya, Madison berpamitan dan meminta maaf pada Jenny atas semua yang telah terjadi. Ia akan pergi menebus dosa dengan cara berbuat baik untuk banyak orang, gak tahu caranya gimana, yang penting pergi aja dulu. Hehe. Erika dan Evie memilih jadi tukang bersih-bersih gereja untuk ngisi waktu sekaligus menebus dosa yang udah mereka lakukan selama ini. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Madison mengetahui kalau dia lagi mengandung seorang bayi, tapi nggak tahu nih, bayi sang pastor atau bayinya Jono, karena keduanya sama-sama terlepas di dalam. Dan kisah pun akhirnya selesai.
langkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu menyatukan. Dan kisah pun akhirnya selesai.